Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, teman kita Daniel akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Tentu kami mau memulai sekolah minggu online. Berkati kami yang mau sekolah minggu online. Berkati acara ini di pertengahan, di awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang sakit, berikan kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Daniel atas pelayanannya. Tetap semangat ya adik-adik, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kali ini kita akan memuji nama Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat beribadah sekolah minggu secara online. Dan saat ini bertemu lagi dengan Bu Maya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siap? Iya, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan kepada kami. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, dengan sukacita, dan juga dengan kepintaran. Terima kasih juga Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam penilaian tengah semester kami yang sudah kami lalui. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami pada hari ini dipersiapkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita. Silahkan diambil Alkitabnya. Kita akan buka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. Dan silahkan adik-adik juga menyimak di dalam layar. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena itu,
jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita baca sekali lagi ya, dengan suara yang keras, yang lantang, dan sopan. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, adik-adik, Ibu mau bertanya nih, siapa yang pernah pergi ke acara perkabungan atau acara di mana ada ibadah buat keluarga yang sedang mengalami duka cita. Duka cita yaitu duka cita kematian. Siapa yang pernah? Atau siapa yang pernah kehilangan orang yang dicintai? Kehilangan di sini, kehilangan dengan kematian. Mungkin neneknya, atau kakeknya, atau orang tuanya. Siapa yang pernah? Iya, Ibu Maya pernah beberapa bulan lalu, tahun lalu. Yaitu bapak dari Ibu Maya dipanggil Tuhan. Rasanya sedih sekali. Karena beliau adalah orang yang Bu Maya kasihi, sayangi. Yang sudah menjaga dari kecil sampai dengan dewasa. Orang yang selalu mendoakan Bu Maya setiap hari. Meninggal karena sakit. Ya, di suasana perkabungan, pemakaman, ibadah, semua orang bersedih, termasuk Bu Maya, menangis, merasa kehilangan yang dalam. Itulah suasana yang terjadi ketika kita sedang mengalami duka cita, di mana banyak orang-orang yang akan menangis, orang-orang yang akan berteriak, yang akan bersedih sangat dalam. Semua orang menangis. Itulah suasana di mana kalau kita melihat acara perkabungan. Ketika semua orang dalam kondisi yang sangat sedih, Bapak Pendeta menghiburkan, keluarga menghiburkan. Bapak Pendeta dalam khotbahnya mengatakan bahwa orang yang telah meninggal di dalam Kristus pasti akan hidup lebih bahagia. Dan suatu saat kita bisa akan berjumpa lagi dengan mereka yang kita kasihi. Di situ Bu Maya merasa senang sekali karena memiliki pengharapan yang luar biasa. Bu Maya suatu saat nanti pasti bertemu bersama dengan orang-orang yang telah meninggalkan Bu Maya, meninggal dunia. Dan kita yang sudah percaya Tuhan, sudah percaya Tuhan Yesus, ketika kita meninggal nanti, kita akan ke surga. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Itulah pengharapan yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga seperti itu. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan
kemudian dibangkitkan, naik ke surga. Itulah pengharapan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita tidak perlu takut akan kematian. Kita tidak perlu bersedih lama-lama terhadap orang yang meninggalkan kita karena meninggal dunia. Jadi, pada ayat yang kita baca tadi, yuk kita baca sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi, yang meninggal di dalam Tuhan Yesus, jadi ketika dia meninggal, dia percaya, dia tetap memegang iman di dalam Tuhan Yesus, maka dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dibuang dan dicampakkan ke dalam neraka, tetapi bersama-sama dengan Tuhan di surga. Berjumpa dengan mereka yang juga percaya dalam Tuhan Yesus. Begitulah, sungguh sangat indah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kehidupan dunia kita dijamin oleh Tuhan, kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian kita juga dijamin oleh Tuhan. Ya, ketika kita ada jaminan keselamatan, hidup kita pasti akan tenang. Seperti halnya jaminan asuransi jiwa terhadap orang-orang yang mengikuti program asuransi, itu pasti ada jaminan. Asuransi pendidikan, pasti akan ada jaminan untuk pendidikannya aman. Dan ini Tuhan memberikan jaminan atau asuransi kehidupan kekal, luar biasa. Ibu bisa bayangkan betapa kita bahagia esok ketika kita sudah meninggal dan kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan, kita dibangkitkan dan kita berjumpa dengan Tuhan, dan kita berjumpa dengan orang-orang yang kita rindukan. Itu pasti luar biasa. Dan di mana suasana surga itu semuanya indah, semuanya mengasihkan, semuanya tidak ada kekecewaan. Ya, adik-adik, mari kita tetap memegang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan kepada mereka yang memegang kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus sampai meninggal. Kita mengucap syukur karena dari kecil orang tua kita boleh mendorong kita untuk kita senantiasa setia kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri, Ibu akan membacakan sebuah cerita dari lembar kelas Pratama. Dari lembar kelas Pratama. Rita menangis memandang nenek yang terbaring di peti jenazah. Orang-orang bilang nenek sudah meninggal. Rita sedih karena nenek diam saja. Nenek tidak bernafas. Nenek tidak bergerak dan tubuhnya kaku. Papa memeluk Rita dan mengatakan, "Jangan khawatir Rita, suatu saat kita akan bertemu lagi dengan nenek," kata Papa menghiburkan Rita. "Bagaimana bisa Papa? Nenek sudah meninggal." "Bagaimana bisa? Nenek sudah meninggal." Papa menjelaskan bahwa setiap orang yang meninggal
tubuhnya akan dikuburkan dan kembali ke tanah. Ada juga tubuhnya yang dikremasi atau dibakar dan menjadi abu. Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya akan bersama-sama dengan Tuhan. Demikianlah cerita tentang Rita yang bersedih tetapi memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kesedihannya sedikit demi sedikit bisa luntur. Tetap pegang percaya kepada Tuhan Yesus, tetap melayani Tuhan, dan tetap setia. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang menguatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa kehidupan kita memiliki jaminan keselamatan. Mari kita menutup untuk firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh sangat menguatkan kami, sungguh sangat menghiburkan kami ya Bapa. Terima kasih, biarlah kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, boleh memegang kepercayaan kami sampai kami dipanggil Tuhan. Karena Engkau sudah menjanjikan kepada kami kehidupan yang luar biasa setelah kematian, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami, berkati masa depan kami, anak-anak-Mu yang masih sekolah, dan berkati juga orang tua kami yang senantiasa menjagai kami. Berkatilah, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan dari kami dari sakit penyakit yang membahayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak berkerumun, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.